membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dengan tujuan agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang barakah dan juga amin. Al-Fatihah. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini Bapak membawakan topik yang mungkin sangat penting bagi kita semua untuk menumbuhkan sifat kedewasaan kita, untuk membentuk menumbuhkan sifat-sifat yang Islami di kita, yakni menyadari kepemimpinan ulama rasyidin. Di sini Bapak tidak hanya berbicara tentang sejarah saja, namun juga berbicara tentang bagaimana kita bisa meneladani, meniru sifat-sifat beliau. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dengan ini selesai, Bapak harap kalian mengantongi 4 hal ketika kalian setelah keluar dari kelas ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ulama rasyidin. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh ulama rasyidin. Yang ketiga, menjelaskan keteladanan kepemimpinan para ulama rasyidin. Keempat, menerapkan nilai-nilai kepemimpinan ulama rasyidin di kehidupan sehari-hari. Ini penting, kenapa? Keempat hal ini menjadi indikator seberapa jauh pemahaman anak-anak sekalian dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi ketika kalian ingin pulang ke rumah, begitu pun juga di sekolah kalian bisa menerapkan nilai-nilai yang kalian sudah pelajari pada materi yang akan Bapak bawa hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menonton satu video tentang momen wafatnya Rasulullah SAW dan kita bisa mengambil manfaat dari video tersebut. Bapak akan juga mempertanyakan sesuatu kepada kalian, sejauh mana kalian memahami, sejauh apa kalian dapat mengambil nilai-nilai dalam video tersebut. Bayangkan setelah kalian semua memperhatikan video yang Bapak berikan barusan, sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita jawab bersama, ini sebagai titik atau indikator seberapa mana jauh kalian memahami materi dan nilai-nilai yang ada di video sebelumnya. Yang pertama yaitu, apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Baik, setelah Rasulullah wafat, yang terjadi adalah kekosongan memimpin. Ini dulu jawab, tapi yang wafat dulu. Bayangkan setelah melihat video yang Bapak berikan barusan, kita tahu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terjadi kekosongan di kursi kepemimpinan, banyak kebingungan, umat Islam mulai bertanya dan satu solusi yakni memilih pemimpin yang baru. Nah, disinilah ulama rasyidin membuat peran yang sangat besar bagi umat Islam agar umat Islam pada waktu itu tidak terpecah belah. Kita mulai dari kulitnya terlebih dahulu. Pengertian ulama rasyidin. Ulama rasyidin itu terdiri dari dua kata, dari ulama dan juga rasyid. Ulama ini merupakan bentuk jamak dari kata khalifah dan rasyid.
dan arti dari khilafah ini merupakan pemimpin atau pengganti, sedangkan Rasyid di sini mendapat petunjuk. Jadi kalau Bapak gabungkan kedua artinya, jadi khilafah Rasyidin itu berarti bahwa pemimpin pengganti yang mendapat petunjuk. Khilafah Rasyidin adalah 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka memimpin berdasarkan 4 prinsip, yakni prinsip Al-Quran, Sunnah Rasulullah, musyawarah dan juga keadilan. Baik, ada 4 khalifah di sini, ada 4 tokoh yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan kejujurannya, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya, yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang terkenal dengan inovasinya, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan kedermawanannya. Bapak akan menjelaskan sifat-sifat dari salah satu keempat khalifah ini agar kita bisa menggali nilai-nilai tersebut, agar kita bisa menirukan, meneladani sifat-sifat beliau. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, 3 poin atau 3 sifat yang bisa kita teladani dari beliau. Yang pertama jujur atau as-siddiq. Gelar ini tidak beliau peroleh secara sembarangan, ya. Beliau mendapat gelar ini setelah mempercayai, setelah membenarkan dan jujur atas peristiwa, atas perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti peristiwa yang mungkin meskipun kita saat ini sulit untuk mempercayainya, yaitu Isra Mi'raj. Beliau mendapat gelar karena percaya terhadap Nabi Muhammad atas peristiwa tersebut. Yang kedua adalah teguh mempertahankan Islam. Kita tahu setelah transisi wafatnya Nabi Muhammad SAW kepada kepemimpinan pertama Abu Bakar As-Siddiq, di sini kan ada perpecah belahan umat Islam, ada Nabi Rasul yang orang-orang yang memberontak, banyak orang-orang yang sudah tidak mau membayar zakat lagi. Di sini Abu Bakar As-Siddiq tetap sabar dan memberantas itu semua. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan umat. Kita tahu bahwa ada suatu kisah Abu Bakar As-Siddiq ini menginfakkan lebih dari separuh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Yang selanjutnya ini adalah Khalifah Umar bin Khattab. Baik, ada 3 sifat yang bisa kita teladani dari beliau. Yang pertama berani. Kita tahu Khalifah Umar bin Khattab di sini terkenal dengan keberaniannya sebelum masuk atau sebelum menganut agama Islam. Beliau sebagai petinggi suku Quraisy sudah memang terkenal dengan keberanian. Yang kedua adalah peduli terhadap rakyat. Banyak kisah yang menceritakan kepedulian Umar bin Khattab terhadap rakyatnya, seperti suatu masa Umar bin Khattab ini berjalan dengan ajudan kalau istilahnya, untuk istilah materinya. Beliau berjalan di daerah kekuasaannya dan mendapati seorang ibu memasak batu dengan air untuk mengenyangkan anak-anaknya. Itu sangat medis sekali. Umar bin Khattab kembali ke istana dan mengambil sekarung gandum untuk dibawa kembali kepada mereka. Ajudannya sampai bilang, "Ya Amir ini, biarkan saya yang membawa kandung tersebut." Namun Umar bin Khattab menolak karena beliau merasa bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang harus menggendong karung gandum tersebut. Di sini membuktikan bahwa seberapa peduli Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin kepada rakyat-rakyatnya. Yang ketiga yakni tegas dan juga adil. Kita tahu Umar bin Khattab ini pemimpin yang sangat tegas, yang sangat berani dan juga sangat adil. Mau itu keluarga, mau itu pejabat, kalau mereka berbuat salah, maka Umar bin Khattab akan mengadili mereka setara setimpal dengan kejahatan yang mereka perbuat. Untuk khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan. Ada 3 sifat keteladanan yang bisa kita teladani dari beliau, yakni membukukan Al-Quran menjadi satu usaha. Kita tahu manfaat buku yang pertama ini sampai kita rasakan hingga saat ini, karena inovasi dari Utsman bin Affan
Al-Quran dari setiap kulit dari setiap Al-Quran yang dicatat di kulit-kulit unta, yang dicatat di batu, yang dicatat di daun, mengumpulkan itu semua menjadi satu usaha. Yang kedua ini memperluas wilayah Islam. Sebenarnya keempat khalifah di sini melakukan ekspansi atau meluaskan pengaruh agama Islam itu sendiri, yaitu hidayah dari bawah. Setiap khalifah sendiri juga berbawah ya. Untuk khalifah yang terakhir atau khalifah yang keempat ada Nabi Thalib. Kita tahu sendiri pada saat pemerintahan atau kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ada konflik besar yang terjadi. Ada konflik internal antara umat Muslim, yakni antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan. Di sana beliau menyelesaikan konflik tersebut dengan sangat cerdas, dengan sangat sabar dan tetap memperhatikan kemaslahatan umat. Beliau juga merupakan pemimpin yang cerdas dan berani, menjaga stabilitas umat dan bisa menyelesaikan konflik politiknya dengan Muawiyah bin Sufyan. Oke, pembahasan yang membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok itu akan memiliki tugas. Yakni yang pertama, kalian menjelaskan siapa tokoh yang kalian dapat. 2, apa keteladanan yang beliau miliki. Yang 3, bagaimana penerapannya di sekolah dan juga di kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok yang pertama ada yang mendalami sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok yang kedua ya mendalami sifat Umar bin Khattab. Yang ketiga mendalami sifat keteladanan Utsman bin Affan. Dan yang keempat yang terakhir itu memiliki tugas untuk mendalami sifat Ali bin Abi Thalib. Baik, sekarang perwakilan kelompok keempat giliran yang belum maju. Siapa yang akan mewakili? Oke, Mas Farhan, baik maju Mas. Baik, seperti yang Bapak sebutkan barusan, siapa tokoh kelompok 4? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan beliau itu merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Untuk pertanyaan yang kedua, sifat keteladanan apa yang beliau miliki? Yang pertama, beliau itu memiliki sifat keteladanan cerdas dan berilmu. Yang kedua yaitu beliau itu memiliki sifat berani dan bijaksana. Yang ketiga yaitu beliau itu mempunyai sifat sabar dalam menghadapi suatu problematika. Yang keempat yaitu beliau itu selalu gemar menjadi guru. Untuk pertanyaan yang terakhir, Mas Farhan, bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut di sekolah dan juga di kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Pak, yaitu kita itu harus rajin membaca, harus rajin belajar dan membaca. Yang kedua yaitu kita itu harus bertanya kepada guru apabila kita itu tidak tahu. Yang ketiga yaitu kita itu harus bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Yang keempat, kita itu harus tetap sabar dalam menghadapi kesulitan belajar. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari. Singkatnya, Khulafaur Rasyidin itu merupakan pemimpin empat tokoh pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan sikap jujur, amanah, adil dan juga bertanggung jawab yang dapat kita teladani sifat-sifatnya dan juga nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari.
tutup, kita baca surah Al-Asr dulu agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang kita. Amin. Baik anak-anak, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.